Kegunaan lain kayu selain kayu bakar pada bushcraft. Di dunia bushcraft, kayu merupakan sumber daya yang sangat penting dan serbaguna, tidak hanya sekadar sebagai kayu bakar. Kemampuan untuk memanfaatkan dan mengolah kayu untuk berbagai kebutuhan merupakan keterampilan utama dalam bertahan hidup di alam liar. Berikut adalah uraian tentang kegunaan lain dari kayu dalam bushcraft dan cara mengolahnya untuk berbagai keperluan. 1. Kayu sebagai peralatan makan dan memasak. Para praktisi bushcraft sering kali membuat sendiri alat-alat makan dan masak dari kayu yang ditemukan di alam. Kegunaan, sendok, dan garpu dibuat dari kayu keras yang lunak seperti birch atau willow di barat sana. Cangkir, uksa, secara tradisional dipahat dari benjolan kayu atau burl yang kuat dan indah. Spatula dan penjepit untuk mengaduk dan mengambil makanan panas. Tusuk dan pengaduk, batang kayu yang diruncingkan digunakan untuk memanggang atau mengaduk. Cara pengolahan. Pemilihan kayu. Pilih kayu keras yang masih hijau atau baru karena lebih mudah dipahat dan tidak mudah retak. Alat yang digunakan. Pisau bushcraft, pisau ukir, pisau melengkung, hook knife, kapak. Langkah-langkah. 1. Potong kayu sesuai ukuran menggunakan gergaji atau pisau. 2. Kupas kulit kayu. 3. Bentuk kasar menggunakan kapak. 4. Haluskan bentuk menggunakan pisau kecil. 5. Opsional, kuatkan ujung alat dengan teknik pembakaran ringan di atas api. 2. Kayu untuk membangun shelter. Kayu merupakan bahan utama untuk membangun berbagai jenis shelter atau tempat perlindungan darurat di alam. Kegunaan, kerangka, struktur. Tiang-tiang untuk shelter lintu, iframe, dan gubuk dari daun-daunan. Atap dan penutup, ranting-ranting kecil atau lembaran kulit kayu untuk penutup atap. Isolasi, dahan pinus, daun, dan ranting sebagai alas tidur dan pelindung dingin. Pengikat, ranting kuat sebagai penopang tali atau sulur alami. Cara pengolahan. Alat yang digunakan. Kapak, gergaji, pisau lipat, kadang sekop. Langkah-langkah. 1. Potong batang sesuai panjang yang diinginkan, lebih baik kayu segar karena lebih lentur dan kuat. 2. Gunakan teknik takik dan ikatan, tali atau sulur, untuk menyambung bagian-bagian struktur. 3. Gunakan kulit kayu atau dedaunan sebagai atap atau penutup. 4. Buat alas tidur dari ranting lunak dan dedaunan. 3. Kayu untuk peralatan memasak dan pemanas. Selain sebagai bahan bakar, beberapa jenis kayu memiliki kegunaan khusus dalam proses memasak atau pemanasan. Kegunaan, tripod, dan pemanggang untuk menggantung panci atau memanggang makanan. Reflektor api, dinding dari batang kayu untuk memantulkan panas ke arah shelter atau area memasak. Rak pengasapan, rangka dari batang kayu untuk mengasap ikan atau daging. Arang kayu, dibuat dari kayu keras sebagai bahan bakar tahan lama dan asap rendah. Cara pengolahan. Tripod and rack. Gunakan batang bercabang atau ikat 3 batang kayu bersama. Dinding reflektor, susun batang kayu secara vertikal di belakang api unggun, membuat arang kayu. 1. Potong kayu dalam ukuran kecil dan sama panjang. 2. Masukkan ke dalam lubang atau wadah logam yang hampir kedap udara. 3. Bakar perlahan dengan pasokan oksigen terbatas selama beberapa jam. 4. Kayu untuk alat dan perkakas. Kayu juga dapat diolah menjadi alat-alat sederhana namun berguna dalam kegiatan bushcraft. Kegunaan, palu kayu dan pemukul untuk memukul pasak atau mengolah bahan lain. Tongkat penggali diruncingkan untuk menggali akar atau membuat lubang api. Tombak ikan dengan ujung yang diruncingkan dan diperkeras dengan api. Kelima, kayu untuk kebutuhan kebersihan dan utilitas. Dalam bushcraft, kayu bahkan bisa digunakan untuk menunjang kebersihan dan kenyamanan di perkemahan. Kegunaan, sikat gigi tradisional, dahan pohon seperti miswak atau kayu keras lunak. Tempat sabun, sisir, pegangan sikat. Benda-benda kecil yang dipahat dari potongan kayu. Perabot,
perkemahan, bangku, meja kecil, rak pengering. Cara pengolahan: pilih kayu kering untuk hasil yang ringan dan mudah dibentuk. Gunakan pisau kecil untuk detail halus. Haluskan permukaan dengan batu kasar atau pasir jika diperlukan. Tips perawatan dan keamanan: selalu tajamkan alat-alat untuk mengurangi tenaga dan risiko kecelakaan. Keringkan perlahan kayu hijau yang sudah dibentuk agar tidak retak. Periksa struktur kayu seperti tiang atau palang dari keropos atau serangan serangga. Gunakan sarung tangan saat memanen atau mengupas kulit pohon tertentu karena ada jenis yang bisa menyebabkan iritasi atau berduri. Dengan memahami cara mengolah kayu menjadi alat, tempat tinggal, peralatan makan, hingga perlengkapan fungsional lainnya, seorang bushcrafter dapat bertahan hidup dan hidup selaras dengan alam, menunjukkan kemandirian sejati dan keterikatan mendalam pada alam liar.